Halo majikan, baru aja kita menyambut tahun baru nih, masih bulan Januari 2025. Tahu-tahu kita dengar berita yang lagi santer tentang konspirasi ramalan kiamat yang lagi heboh. Katanya kiamat akan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2026. Berarti 2 tahun lagi guys, inilahi. Yang pada masih punya cicilan tuh udah lunas belum nanti kira-kira 13 November 2026? Bisa kan utang dibawa mati. Takut. Ya sebenarnya kan isu-isu tentang ramalan akhir zaman tuh atau kiamat udah sering terjadi beberapa kali juga. Seingat gua dulu ya pernah katanya bakalan terjadi awalnya tahun tuh 2000. Meleset. Ada lagi tahun 2008, meleset lagi. Sama yang paling heboh tuh yang katanya dari ramalan suku Maya, dibilang 12 Desember tahun 2012 atau 12-12. Yang ternyata ujung-ujungnya promosi film gengs kita di prank. Kalau sekarang mah 12-12 malah ditunggu-tunggu ya buat ngejar flash sale tuh di Shopee. Nah tapi konspirasi dari ramalan kiamat yang katanya bakal terjadi nanti nih, hari Jumat tanggal 13 November 2026, yang ngomong itu bukan suku Maya, bukan dukun, bukan cenayang, tapi ilmuwan Amerika yang ngitung katanya pakai rumus filsafat dan matematika. Nah loh, jadi digadang-gadang ini tuh dilakukan secara saintifik cena. Makanya di pembahasan kali ini kita akan membahas kiamat guys, dari kiamat sugro sampai kiamat kubro, kiamat kecil sampai kiamat besar. Apakah semua ini hoax ataukah ujung-ujungnya promosi film lagi? Kita bedah dulu yuk, makanya awalnya nih simpang siur biar kagak jadi ketakutan kitanya. Dimana teori kiamat 2026 itu dibuat dengan menggunakan 2 konsep dasar, yaitu pertumbuhan populasi manusia sama batas-batas yang ada di dalam bumi itu sendiri. Jadi dalam teori ini bumi itu diibaratkannya seperti sebuah kapal raksasa ya, yang diisi sama orang-orang gitu kan, plus juga dilengkapi sama peralatan dan sumber daya. Ala-alanya begitu pemahamannya. Ada kapal gede nih, isinya orang semua sama bangunan dan seisinya. Nah masalahnya setiap hari jumlah orang di kapal itu kan makin banyak, dimana beban kapal akan menjadi semakin berat, sedangkan persediaan makanan juga makin menipis. Kalau udah kayak begini kondisinya, kira-kira nanti manusia mampu nggak bertahan hidup di dalam kapal tersebut, atau berarti bumi. Nah, dari 2 konsep dasar ini, dihitunglah tuh proyeksi matematika terkait pertumbuhan dari populasi manusia yang kemudian ditarik kesimpulan kalau nanti di tahun 2026, diperkirakan akan menjadi puncak populasi dan akan berhenti di situ. Jadi ya udah terakhir tuh tahun 2026, gengs. Karena sumber daya alam yang ada di bumi ini tuh terbatas, jadinya tuh akan gugur satu persatu. Nah, menurut ilmuwan Amerika tersebut, kiamat versinya dia itu maksudnya nggak selalu berarti bencana seperti ada tabrakan antar planet atau gunung yang heboh begitu, gengs. Tapi lebih ke titik balik di mana manusia ini dipaksa buat ngambil keputusan sulit untuk menghadapi sebuah fenomena besar yang istilah ilmiahnya disebut singularitas populasi. Yaitu adalah titik di mana tingkat pertumbuhan populasi menjadi tidak terbatas tetapi dalam waktu yang terbatas. Bingung ya kita bahas begini ya, maksudnya di sini adalah populasi manusia itu bakal jadi sangat besar gitu ya, namanya terbatas kan, banyak banget orangnya. Tapi dalam waktu yang terbatas atau hanya dalam beberapa tahun ini aja. Yang jadinya karena tidak terkendali itu menyebabkan kekeosan tuh karena tadi sumber daya alamnya mah terbatas. Nah terus ada cara nggak supaya bisa mencegah itu semua gitu biar kita kagak kiamat di 2026? Katanya sih caranya adalah dengan mengendalikan jumlah populasi sampai manusia benar-benar tahu nih caranya mengelola sumber daya secara berkelanjutan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi bukan hanya diambilin doang nih sumber daya alamnya, tapi dikelola juga supaya bisa terus-terusan ada gitu loh. Nah by the way, ilmuwan yang mengatakan teori ini tuh namanya Profesor Hans von Foerster, seorang ilmuwan Austria Amerika dari Universitas Illinois yang banyak berkontribusi pada bidang filsafat, matematika, dan sibernetika atau ilmu yang mempelajari tentang komponen dan sesuatu yang berhubungan sama mekanik. Tuh kan ribet banget bahas beginian, mau otak gua ngehang gitu ya. Kita bahas gosip skincare mafia aja lah, daripada berantem tuh ribut-ribut. Jangan ya, udah balik lagi konteks nih. Namun, Profesor Foerster ini sebenarnya mah udah meninggal, udah almarhum di tahun 2002. Yang mana teori tentang prediksi kiamatnya tadi itu dibuat di tahun 1960. Yang dia tulis melalui sebuah makalah ilmiah yang diberi judul The End of the World. Ya berarti konspirasinya ini semacam ramalan suku Maya juga 11-12. Udah dari lama begitu hitung-hitungannya. Ya walaupun tadi judulnya itu The End of the World ya, tapi si Profesor juga nggak secara gamblang sih bilang kalau dunia ini bakal berakhir di tahun 2026 juga. Dia lebih banyak tuh
mengemukakan teori terkait ledakan jumlah populasi tadi yang tidak sejalan dengan sumber daya alam yang ada yang nantinya bikin manusia tuh pada chaos. Nah, tapi kan kita sekarang udah berada di tahun 2025 nih. Yang berarti kalau menurut teori tersebut kita udah dalam kondisi krisis bahaya di ambang kematian begitu karena kekurangan pangan. Apa iya benar begitu? Ya sebenarnya pemikiran dari si profesor terkait sumber daya alam sama pangan itu yang bakalan terbatas wajar aja sih, mengingat tadi makalahnya kan dibuat berarti tahun 1960. Yang mana inti dari makalahnya semacam buat ngingetin ke orang-orang kalau kalian kagak pinter-pinter ngelola sumber daya alam nih dari sekarang nih, dan gak berusaha buat menekan populasi juga, ntar anak cucu kalian bakal gak kedapetan apa-apa gitu kalah saing. Kurang lebih begitu kan ya maksudnya ya. Si profesor juga menyarankan agar pemerintah pada saat itu melakukan intervensi demi mengontrol laju pertumbuhan populasi manusia. Yang sebenarnya sampai saat ini ya sudah dilakukan juga. Salah satu cara yang dia saranin adalah dengan mengeluarkan kebijakan pajak yang lebih tinggi bagi keluarga dengan anak yang lebih dari 2. Biar orang mikir gitu kan, kalau mau punya anak banyak, ntar bayar pajaknya mahal begitu. Tapi dulu nggak sampai 12% juga sih. Nah, ketika makalah ilmiah dari Forrester ini tentang kiamat di 2026 keluar, sebenarnya banyak ilmuwan yang nggak setuju sama prediksinya si Forrester ini. Karena dianggapnya itu hanya asumsi dia yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ada faktor ekonomi, politik, sama kemajuan teknologi. Soalnya dalam makalah tersebut, profesor itu memprediksi kalau katanya di tahun 2024, jumlah manusia ini akan mencapai 2 miliar dan akan terus meningkat sampai nanti di tahun 2026. Sehingga menimbulkan krisis sumber daya yang tadi dibilang kan. Nah, tapi kan ceritanya kita udah ngelewatin nih tahun 2024 kemarin. Dan setelah dihitung-hitung ternyata realitanya nih menurut PBB, di tahun 2024 itu jumlah penduduk dunia mencapai 8 miliar. Jumlah yang berkali-kali lipat dari perhitungannya Forrester yang tadi 2 miliar. Lah, panik gak lu? Namun walaupun ibaratnya, iya sih masih banyak orang yang kekurangan, masih banyak orang yang kelaparan. Tapi maksudnya di tahun 2025 ini, sumber daya di bumi itu masih terbilang ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan 8 miliar orang yang tersebar di seluruh dunia. Yang mana kalau prediksi profesor tadi di tahun 2024 2 miliar orang akan kesusahan sumber daya alam. Tapi ternyata nyatanya di 2024 ini malah ada 8 miliar dan sumber daya alamnya masih mencukupi untuk sebagian besar orang. Jadi meleset prediksinya ya. Dan malahan kasus terbaru sekarang tingkat populasi itu menurun. Karena di beberapa negara kan malah krisis populasi, gengs. Macam di Jepang tuh sepi, gengs, karena orang tuh pada memilih untuk tidak punya anak. Ya kalaupun prediksi Forrester ini mungkin memang salah ya, karena banyak poin-poin ramalannya tuh yang meleset. Tapi banyak orang yang beranggapan kalau hal-hal yang dijabarkan sama dia di makalah ilmiahnya itu sebagai himbauan aja. Bukanlah sebagai bentuk ramalan malapetaka untuk menyebarkan ketakutan gitu loh, gengs. Jadi kita harus tetap berpikir positif. Yang nyebarin nakut-nakutin itu kan media kan dibilang kiamat tahun 2026 gitu lah, kan kita jadi panik. Makanya di sini kita bahas biar kita kagak terlalu overthinking. Dan sebenarnya jauh sebelum Forrester mengemukakan pendapatnya itu, teori kiamat manusia dengan metode ledakan populasi seperti tadi tuh udah juga pernah loh disampaikan sama seseorang ekonom dan ahli demografis terkemuka bernama Thomas Malthus pada abad ke-18. Jadi tuh jauh-jauh sebelum Profesor Forrester, Thomas Malthus ini juga khawatir kalau jumlah manusia bakal melebihi jumlah makanan yang tersedia. Di mana Malthus memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan menyebabkan ketimpangan jumlah pangan. Yang tentunya itu akan membuat konflik dan kelaparan. Tapi ya lagi-lagi teori ini terbukti salah. Karena perkembangan teknologi yang canggih itu udah memungkinkan dari negara-negara maju nih untuk memproduksi makanan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang terus bertambah. Tinggal para penduduknya aja nih yang mau lanjut ngerawat bumi atau merusak bumi yang ujung-ujungnya bakal menciptakan kiamat bagi diri sendiri. Masalahnya walaupun kita semua pasti sepakat ya untuk mau menjaga bumi, kenyataannya para ahli nih justru sepakat pada bilang kalau di tahun 2026 memang kemungkinan bakal terjadi perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Ya bukan kiamat sih, tapi lebih ke perubahan cuaca yang ekstrim banget. Gimana efeknya ya? Mungkin nih perlahan-lahan nih pertanian yang tadinya punya tanah yang subur jadi kering gagal panen. Karena untuk sekarang aja nih, suhu bumi sekarang kan terus naik sekitaran 0,20 sampai 1,5 derajat Celcius per dekade. Jadi nggak heran ya kalau kita nih makin kesini makin keringetan mulu bawaannya, haredang. Ya walaupun adanya iklim buruk atau cuaca ekstrim, itu tuh nggak bakal bikin istilahnya dunia kiamat atau hancur juga. Tapi lebih kepada kita nih bisa mengalami yang namanya distopia. Dimana distopia itu sebenarnya adalah istilah yang sering digunakan di genre-genre fiksi seperti di novel ataupun di film. Untuk menggambarkan kehidupan di masa depan yang penuh dengan ketakutan dan kehancuran. Macam kayak di film-film zombie, gengs, atau setting di mana bumi itu terlihat gersang banyak konfliknya. Dan kalau utopia itu pokoknya kebalikannya dari distopia ya. Kalau utopia itu semacam kemakmuran yang indah, macam kayak surga istilahnya. Jadi balik lagi ke teori dari Profesor Forrester yang emang nggak sepenuhnya salah sih. Intinya mah
buat mewanti-wanti jangan takabur lu pada. Mentang-mentang masih ada banyak sumber daya alam yang mencukupi, jadi seenaknya tidak merawat bumi. Nggak usah jauh-jauh lah, kita nih ke berita yang lagi rame sampai sekarang. LA tuh Amerika kebakaran. Semuanya kan awalnya diperkirakan karena iklim yang memang ekstrim. Ya cuma memang sebelum-sebelumnya juga di sana kasus kebakaran di lahan terbuka di daerah LA itu memang udah lumayan sering terjadi, gengs. Mengingat kondisi iklim di LA itu cenderung kering dan panas. Namun biasanya kebakarannya mah terjadi dalam skala kecil aja dan udah bisa dipadamin duluan gitu sebelum membesar. Tapi buat yang terakhir ini udah keburu membesar gara-gara ke bawah angin Santa Ana namanya, yang tipenya tuh kenceng dan kering, yang membuat api makin cepat menjalar hingga ke pemukiman warga dan merambatnya kemana-mana. Sampai-sampai total kerugian gara-gara kebakaran itu mencapai 2.447 triliun dan menelan setidaknya 24 orang korban jiwa. Jadi buat case kebakaran di LA ini tuh sedikit banyak pasti karena perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim yang memang sudah diprediksi tadi. Walaupun ada juga yang bilang kalau semua ini tuh adalah azab karena Amerika udah jadi salah satu negara terbesar dan zolim ya support Israel nyerang Palestina. Tapi ada juga yang bilang kalau semua ini adalah hal yang disengaja untuk melancarkan sebuah tujuan politik, gengs. Makanya kita bahas kali ya mengenai kebakaran di Los Angeles ini, yang jatuhnya mungkin untuk orang sana tuh kiamat juga, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil. Sebelum nanti terjadinya kiamat kubro, kenapa kebuka lagi pintunya? Atau kita lagi ngomongin hal yang serem sih ini, masalah yang ngomongin setan. Sereman setan apa sereman kiamat, gengs? Udah kita lanjut aja ya. Jadi menurut Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California, itu mengatakan kalau dari tanggal 1 sampai 8 Januari 2025 kemarin atau awal tahun, mereka ini mencatat lebih dari ada 55 kasus kebakaran di hutan California. Jadi tersebar tuh di beberapa titik. Balik lagi, seperti yang udah kita omongin di awal, kalau di wilayah sana ini kasus kebakaran hutan itu memang udah sering terjadi karena kondisinya kering banget. Nah, dari 55 kasus kebakaran tadi, ada 4 titik yang bisa dibilang yang paling parah. Dimana itu tuh bermula dari tanggal 7 Januari, gengs. Soalnya di 4 titik kebakaran ini tuh mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari ratusan sampai puluhan ribu hektar dalam waktu yang sangat singkat. Dimana para petugas pemadam kebakaran juga sangat kesulitan buat madamin 4 daerah ini. Yang terakhir gue dapat infonya sih katanya sampai saat ini baru hanya sekitar 15% gengs daerah yang berhasil dipadamkan. Bayangin dari luasan puluhan ribu hektar, cuma 15% yang baru ke-cover. Kalau ditanya penyebab pasti dari kebakaran hutan di California itu tuh apa sebabnya, ya banyak konspirasinya. Kalau secara logis ya gampangnya kan mungkin karena itu wilayah kering dan sering ada petir juga tuh, jadinya hutan-hutan di sana terbakar. Basicnya gitu aja karena sering terjadi memang di wilayah sana, namanya hutan kering tersambar petir. Namun masalahnya, menurut laporan, sebelum kejadian kebakaran dahsyat di LA itu, atau sebelum dari periode 1 sampai 8 Januari, itu tidak ada laporan adanya sambaran petir. Ya kalau kagak ada petir, tahu-tahu ada api, itu berarti apinya dari mana? Jawabannya belum diketahui. Apakah memang faktor api dari alam yang prosesnya juga belum tahu ya? Kalau tadi disebut ada masalah angin Santa Ana, itu kan gimana pun juga angin ya angin, bukan api, begitulah namanya angin. Walaupun katanya sifatnya angin Santa Ana itu hangat dan menyerap kelembapan, tapi dasarnya nggak ada apinya. Angin Santa Ana di sini adalah memperparah kebakaran yang memang udah ada aja gitu. Jadi ada api ditambah angin Santa Ana jadi makin gede. Nah makanya sumber api yang awalnya ini tuh masih menjadi misteri, gengs, dari mana. Jadi tadi kalau dari faktor alam itu kan harusnya karena ada petir dulu baru ada kebakaran kan, terus ditiup pula sama si Santa Ana. Namun masalahnya menurut laporan kagak ada petir. Nah tapi kalau menurut beberapa peneliti sih yang mungkin aja nih yang terjadi itu karena adanya gesekan yang ditimbulkan oleh si angin Santa Ana tadi sama vegetasi kering yang ada di hutan sana menimbulkan percikan api. Jadi istilahnya di hutan itu kan isinya apa? Batang pohon, ya kayu kering sama rumput-rumput kering semua kan. Ada nih angin Santa Ana nih datang nih, wing gitu, kenceng banget gitu kan. Pada tikusuk lah tuh, jempalitan heboh gitu, kegesek-gesek lah kayunya, rumputnya, apalah gitu, timbullah percikan api. Makin gede lagi karena ya tadi sih angin Santa Ana juga masih terus bergejolak. Berarti kalau begitu intinya tetap aja si biang keroknya si Santa Ana tuh. Habisnya memang katanya kalau dari 2022 sampai 2023 wilayah California itu tuh masih dibanjiri hujan yang intensitasnya cukup tinggi malah. Namun mulai dari tahun 2024 sampai 2025 cuaca di California itu tuh cenderung sangat kering dengan curah hujan yang sangat rendah dan lagi jarang adanya petir gitu selama setahun. Makanya pas kegesek
Angin sedikit aja langsung menimbulkan percikan api tuh dari batang kayunya segala macem. Saking keringnya gitu, gengs. Nah, berarti kalau ceritanya seperti itu, pasti kan orang-orang mengira berarti semua ini adalah bencana alam kan? Atau tadi kita sebutnya kiamat sugro, kiamat kecil. Yang namanya bencana alam siapa yang tahu sih? Terlepas dari kita ngomongin azab ya, kalau emang bener azab ya Allah alam ya kita juga kurang paham jatuhnya. Masalahnya pas kita baca beritanya juga banyak orang muslim sama masjid juga loh yang terbakar. Bukan cuma orang-orang yang dikatakan mendukung Israel aja. Jadi kalau memang itu azab ya, itu urusan Tuhan gitu ya, urusan yang Maha Kuasa. Intinya mah mau azab juga, ini kan jatuhnya pokoknya bencana alam. Nah, namun tiba-tiba kok banyak hal-hal janggal di balik fenomena bencana ini. Dimana wilayah Los Angeles itu kan isinya rumah-rumah orang kaya ya, properti-properti mewah gitu loh. Ya makanya kejadian ini kan disebut sebagai salah satu bencana dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah di Amerika. Yang kerugiannya itu ditaksir mencapai 135 miliar hingga 150 miliar US dollar. Karena selain banyak properti yang hancur ya, isi propertinya itu juga bukan kaleng-kaleng, gengs. Rumah-rumah artis sama para sultan. Nah, mereka-mereka yang punya properti mewah ini juga pastinya kan punya asuransi dong. Macam mobil aja deh, kalau punya mobil bagus kan pastinya diasuransiin biar kalau ada apa-apa bisa diklaim. Sama halnya dengan rumah-rumah yang ada di sana, rata-rata juga diasuransikan. Tapi kok ternyata banyak perusahaan asuransi yang tiba-tiba men-stop klaim asuransi karena kebakaran, gengs. Yang mana kebijakan men-stop tersebut tuh tepat 3 bulan sebelum kejadian ini. Jadi sekitar Oktober 2024, secara sepihak nih, tahu-tahu rata-rata perusahaan asuransi di sana mencabut klaim asuransi karena bencana alam yang di dalamnya termasuk kebakaran. Sebuah kebetulan yang membuat netizen pada suudon. Di mana ada lebih dari 1.600 klaim asuransi kebakaran yang dianggap gugur. Jadinya properti-properti yang telah hancur ini karena kebakar nih, udah nggak bisa diklaim asuransi apa-apa, alias ya udah tanggung sendiri aja hilang. Ya kalau menurut klarifikasi dari beberapa perusahaan asuransi ini sih katanya, mereka menghapus kebijakan klaim tersebut akibat kebakarannya. Itu didasari karena wilayah California sendiri kan memang rentan terjadi kebakaran tiap tahunnya. Yang tadi udah kita jelasin di awal ya. Jadi istilahnya kalau di situ tiap tahun pasti ada kebakaran, dan pasti juga berarti pihak asuransi harus membayar uang ganti rugi gitu ya. Bangkrut pastinya. Namanya asuransi kan tahu sendiri mana mau rugi. Makanya sama mereka dihapuskan. Mungkin sama halnya misalkan di satu wilayah ini dipastikan tiap tahun banjir. Nah, pihak asuransinya juga nggak mau tuh ngasih klaim untuk bencana banjir karena dipastikan nasabahnya ini akan ujung-ujungnya ngeklaim asuransi ganti rugi. Cuma kalau begitu menurut gue ya aneh aja. Kita nih pakai asuransi kan emang tujuannya biar kagak was-was gitu ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu bisa diklaim. Apalagi misalkan kita tahu nih di wilayah kita sering banjir, kebakaran, atau sering kemalingan gitu. Makanya pakai asuransi. Lah kalau ujung-ujungnya kalau bisa dicairin, ngapain dari awal kita beli asuransinya kan kocak. Maksudnya kalau dari awal si perusahaan-perusahaan asuransi ini emang nggak ngasih atau nggak nge-cover kebakaran dari awal gitu ya, nasabah juga pasti nggak mau ikut asuransi itu. Ngapain? Tapi yang terjadi di sini maksudnya rata-rata nih nasabah yang pada kaya-kaya itu yang mengasuransikan propertinya di California karena tahu wilayah sana tuh rentan kebakaran dan nyari asuransi yang emang bisa nge-cover. Udah nih berjalan tiap bulan gitu kan karena dari awal bilangnya asuransi ini bisa nge-cover. Lah kok tahu-tahu di bulan Oktober 2024 kemarin secara sepihak banyak perusahaan asuransi yang menghapuskan kebijakan klaim asuransi kebakaran itu kan seenak udah. Terus beneran lagi kejadian kebakaran di bulan Januari. Yang mana customer atau nasabah jadi pada nggak bisa ngeklaim. Lah orang udah dihapusin secara sepihak di Oktober, makanya jadi banyak yang suujon. Karena terkesan seolah-olah nih perusahaan asuransi udah tahu duluan kalau wilayah sana tuh akan terjadi kebakaran hebat. Yang mana kalau mereka masih nanggung klaim kebakaran, ya auto bangkrut itu asuransinya. Dari sinilah orang-orang mulai merasa janggal. Kalau perusahaan-perusahaan asuransi ini udah tahu mengenai adanya kebakaran, berarti kan ini semua bukan hanya bencana alam biasa, melainkan jangan-jangan memang disengaja. Karena ada kejanggalan selanjutnya, gengs, yaitu mengeringnya sumber air di hidran-hidran sepanjang wilayah California. Yang hal itu tentunya menjadikan para pemadam kebakaran sulit memadamkan apinya kalau sumber airnya aja kagak ada. Makanya penanganannya tuh jadi terkesan lambat dan menjalar kemana-mana. Lah dengan cakupan wilayah sebesar itu, tapi air-air di hidran pada kosong, kok bisa? Jawabannya katanya sedang diselidiki. Udahlah nih air di hidran kagak ada ya. Opsi lainnya cari air lain di mana? Ada harusnya tuh di Waduk Santa Ynez yang merupakan salah satu tempat penampungan air paling penting. Ulangi ya, paling penting di kawasan sana di mana bisa menampung 117 juta galon air. Tapi pas di sana ternyata kosong karena katanya memang lagi under maintenance, geng, atau sedang dalam perbaikan dari
bulan Februari 2024. Jadi udah setahun tuh kagak bener-bener. Yang mana lagi-lagi wilayah itu kan katanya kerap kebakaran. Tapi kenapa nih waduk yang merupakan sumber air tuh nggak dikejar atau diprioritaskan untuk dibenerin dulu buat pasokan airnya? Ya oke lah, mungkin perbaikan juga nggak bisa cepat, membutuhkan waktu lama, setahun gitu ya. Tapi harusnya kalau tahu waduk itu sebagai sumber pemasok cadangan air aja lagi kosong, karena memang lagi maintenance, ya hydrant itu harusnya dipastikan pada berfungsi, ada stok aliran airnya dong. Tapi kan enggak, ini kosong juga. Ya udahlah, makin kagak ada pasokan air yang memadai untuk memadamkan apinya. Hydrant kosong, waduk kosong. Kok bisa kebetulan dua-duanya kosong? Nah, kalau kejanggalan-kejanggalan ini tuh memang disengaja, terus tujuannya apa? Kenapa dibakarin wilayah segitu besar gitu yang berisi rumah-rumah orang berada? Yang mana semua ini tuh akhirnya dikait-kaitkan dengan proyek di mana wilayah Los Angeles itu akan dibuat menjadi Los Angeles Smart City di tahun 2028. Jadi memang rencana dari Los Angeles Smart City ini beneran ada dan udah diumumkan dari lama, sekitar tahun 2019. Di mana wilayah LA ini mau dibangun ulang dengan konsep yang baru, gengs. Nah, konspirasi dari pembakaran wilayah LA secara besar-besaran ini tuh bertujuan supaya lebih gampang aja udah dibangunnya. Karena kan itu di sana isinya rumah-rumah orang kaya. Satu nih, kalau mau main langsung beli, belum tentu mereka mau jual. Kalaupun dijual, butuh dana berapa banyak tuh beli rumah segede-gede begitu, banyak bener. Ade duitnya emang. Makanya ini mah istilahnya gampangnya digusur aja udah. Karena kan kita juga tahu ya cerita-cerita pembakaran wilayah untuk menggusur tuh bukan cerita lama istilahnya. Cuma uniknya yang terjadi di sini bukan penggusuran rumah-rumah bedeng atau rumah-rumah rakyat ya, tapi rumah-rumah orang kaya. Dimana tadi polanya tuh dibuat, di awal nih perusahaan asuransi udah nggak mau mengcover kebakaran untuk wilayah properti di sana. Habis itu dibakar deh semuanya di satu wilayah. Nah, orang-orang yang pada kebakar nih rumahnya kan ya udah berarti mereka menanggung sendiri, tidak mendapatkan bantuan atau di cover dari asuransi lagi. Pilihannya ada dua. Yang buat para orang kaya banget yang mereka mungkin masih bisa tuh membangun ulang, tapi pasti ada yang mikir juga malas udah cari tempat lain aja. Dan setelah kejadian ini juga pasti orang-orang mikir nantinya kalau mau bangun lagi atau punya properti di sana yang notabene-nya adalah wilayah rentan kebakaran tiap tahun, tapi ternyata nggak ada asuransi yang mau nge-cover, ya rugi dong ntar kalau beneran kebakaran. Jadi mending udahlah nggak usah punya properti di sana. Yang lama-lama wilayah tersebut tadinya tuh wilayah mahal karena kagak ada orang yang mau invest lagi di situ, otomatis akan turun harga pasarannya. Pada pergi tuh dia tuh jual-jualin properti mereka yang udah murah, udah kebakar segala macam kan. Dibelinya sama siapa? Ya pihak yang mau ngebangun proyek LA Smart City 2028 cenah. Habisnya tuh udah dibangun, ya jadi mahal lagi. Yang intinya berarti ini adalah proses penggusuran paksa. Macamnya kayak perumahan yang mau dibangun apartemen begitu loh, gengs. Tapi di sini lingkupnya daerah elit gitu, bukan daerah rakyat sulit. Nah, pihak-pihak asuransi ini udah dikasih tahu duluan mengenai rencana ini, makanya banyak yang tiba-tiba menghilangkan klaim polis untuk kebakaran. Tujuannya apa? Bukan untuk menguntungkan si pihak asuransi, supaya orang-orang yang kebakar ini ya harus nanggung sendiri, antara mereka pergi atau tadi mikir kalau bangun lagi asuransi udah nggak ada yang mau klaim, ya mendingan mereka pergi gitu. Ujung-ujungnya mah disuruh pergi maksudnya. Tapi ya balik lagi, semua ini konspirasi ya gengs ya. Cuma unik aja maksudnya. Biasanya kan orang miskin yang tertindas dan tidak dipedulikan, digusur-gusur begitu ya. Kalau ini orang kaya, ya mungkin mikirnya, ya udah toh dia juga masih kaya gitu, move on aja sana dengan kehidupan baru. Soalnya anehnya lagi, dari berita-berita yang beredar di luar sana nih, sangat jarang yang menyebutkan jumlah korban jiwa, gengs. Ya ada sih, makanya kita dapat info ada sekitar 24 korban jiwa. Tapi itu juga beritanya tuh kayak di tengah-tengah diselip-selipan gitu, bukan di headline segala macam. Maksudnya ini kan kebakaran yang sangat besar, sampai merupakan kerugian terbesar di Amerika. Biasanya kalau ada kejadian bencana besar seperti ini, dengan kebakaran sebesar ini, yang menjadi headline itu ya menyebutkan jumlah korban jiwa. Tapi yang selalu di-highlight sama berita-berita tuh lebih ke kerugian materinya tuh seberapa besar, seberapa banyak yang digembar-gemborkan. Jadi seolah-olah memang ada yang ditutup-tutupin. Memang tidak terlalu mengangkat masalah korban jiwa. Yang konspirasinya di sini maksudnya, headline atau berita mengenai jumlah korban jiwa ini tuh tidak terlalu dinaikin biar tidak terlalu diusut penyebab kebakarannya aja. Macam ya udah orang kerugiannya materi aja gitu, bukan jiwa. Karena kalau udah menyangkut korban jiwa, pasti banyak pihak yang akan mengusut nih kalau benar ini ternyata adalah ulah manusia bukan bencana alam, sampai merenggut banyak korban ya, bisa panjang dan makin kompleks urusannya. Ya soalnya sekarang aja kan memang yang banyak dibahas sama orang-orang tuh mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kan. Pada menganggap kalau semua ini memang bukan semata-mata bencana alam aja, tapi ada pihak-pihak yang membuatnya seolah-olah seperti bencana alam. Salah satu konspirasi yang berkembang itu adalah kebakaran ini disebabkan oleh DEW Theory. DEW, Direct Energy Weapon Theory, atau Indonesianya berarti senjata energi terarah. DEW adalah senjata yang menggunakan energi elektromagnetik untuk menimbulkan berbagai efek yang
yang bisa berupa pencegahan atau penghancuran. Senjata energi terarah ini tuh dapat digunakan untuk merusak dan menurunkan kualitas peralatan ataupun sinyal yang dapat beroperasinya di darat ataupun sampai di luar angkasa. Jadi cakupannya jauh banget ya gengs ya. Dimana dalam kejadian kebakaran ini, dia digunakan sebagai pematik api gengs. Dengan menargetkan daerah-daerah tertentu yang tentunya rawan terjadi kebakaran seperti di hutan-hutan tadi. Makanya tampak seperti bencana alam. Namun ternyata sumber apinya itu dipercaya dari si teknologi DEW ini. Teori ini tuh banyak beredar karena banyak video yang tersebar tuh memperlihatkan memang ada sebuah cahaya asing di langit pada saat kebakaran terjadi. Dan hal ini juga diperkuat dari foto-foto yang terlihat dari benda-benda yang berwarna biru itu pada nggak ikut terbakar. Seperti ada tong sampah biru, mobil biru, rumah biru, pokoknya apapun yang berwarna biru. Karena menurut infonya, DEW ini memang tidak mempan di objek yang berwarna biru. Lagi-lagi kita kalau ngomongin logisnya ya, bukan tentang konspirasinya. Mungkin hal itu tuh karena warna biru sendiri berhubungan dengan laut atau air, yang mana kalau DEW ini diarahkan ke sana bisa-bisa mantul gengs dan malah mengarah ke tempat air yang memang tidak ditargetkan, jadinya berbahaya. Alhasil warna biru ini akan selalu di-skip oleh sistem DEW. Cuma kalau dari segi konspirasinya, menurut spektrum frekuensi dari warna biru itu sendiri ada di angka 6.66 atau berarti 666 yang merupakan angka sakral untuk beberapa golongan elit global yang dipercaya tergabung dalam Illuminati atau pemuja setan. Nah, jadi karena 666 ini adalah angka dari warna biru dalam titik frekuensinya tadi, ya udah di skip sama mereka. Alias ya mereka juga nggak mungkin nembak angka sakral atau pujaan dari mereka sendiri. Ayah kemana-mana ya. Ya soalnya dipercaya juga memang banyak simbol-simbol atau logo-logo dari golongan-golongan itu yang memakai warna biru. Macam kayak bendera Israel kan juga warna biru. Tapi disclaimer aja ya, ini semacam cocok logi konspirasi namanya juga. Entah kebetulan atau gimana yang menjadikan seolah-olah warna biru ini terlihat seperti superior, tidak mempan dan kuat gitu karena warna 666. Ya pokoknya itu tadi adalah konspirasi yang gue ambil yang kalau dipikir-pikir ya mungkin masuk akal juga dengan kebetulan-kebetulan yang ada ya. Bukan konspirasi yang kayak di luar akalnya sehat begitu. Ada juga yang mengkait-kaitkan dengan katanya kasus P. Diddy, di mana kebakaran tersebut tuh terjadi tuh untuk menghilangkan barang-barang bukti segala macam begitu. Lah terlalu jauh. Tapi juga P. Diddy dari kemarin. Maksudnya daripada kita pusing-pusing mikirin konspirasi begitu ya kita juga harus berkaca begitu. Termasuk kita juga yang pakai baju warna biru. Kenapa kita ganti baju dulu nih? Ya maksudnya kita tuh harus berkaca untuk terus menjaga alam kita. Karena jangankan jauh-jauh mikirin kiamat dunia atau konspirasi kebakaran di Amerika, mikirin aja tuh konspirasi Jakarta no katanya mau tenggelam. Secara sekarang posisi laut sama Jakarta lah lebih tinggian laut, gengs. Jadi secara geografis, Jakarta itu kan maksudnya di dataran rendah yang rata-rata ketinggiannya 8 mdpl. Yang mana memang lokasi Jakarta itu nempel langsung sama perairan. Daerah tertingginya aja berarti di daerah Buperta Cibubur ya, setinggi-tingginya segitu aja udah. Sebagai warga Jakarta lama, kita kan juga ada sering denger ya, namanya istilah tuh banjir 5 tahunan. Tapi alhamdulillahnya sekarang mah udah jarang kita dengarnya maksudnya. Masih sih ada berita-berita banjir, cuman kan goyong koyo heboh zaman dulu begitu. Sampai itu suatu banjir banget ya. Walaupun ya kalau berita macet tetap aja masih bikin stres ya. Ya mungkin sekarang drainase ini udah lebih baik begitu tata kotanya. Tapi yang namanya hidup gitu maksudnya kelar satu masalah muncul masalah lain. Yang mana sekarang yang lebih sering menjadi topik itu bukan banjir 5 tahunan tapi banjir rob. Banjir rob sendiri juga bukan hal yang baru sih sebenarnya. Itu kan memang biasa terjadi kalau kondisi air laut lagi pasang. Masalahnya tapi sekarang kondisi laut udah bukan pasang lagi. Tapi udah lebih tinggi tadi tuh dari daratan. Udah bukan rob lagi namanya luber. Salah satu saksi biksunya yang nunjukin kalau air laut itu memang udah luber adalah Masjid Wal Adhuna yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara. Tempat yang dulunya ini menjadi tempat ibadah yang ramai orang, pekerja pelabuhan, sekarang udah terendam laut, gengs, miris ya. Bahkan beberapa pulau yang ada di Teluk Jakarta juga udah kerendam total. Kayak ada Pulau Nirwana, Pulau Tala, Pulau Musi, dan Pulau Ubi. Udah kagak ada udah. Nah, untuk nanggulangin air laut yang makin masuk ke dalam daratan, supaya maksudnya Jakarta ini nggak tenggelam, dibuatlah tuh namanya Giant Sea Wall alias tanggul raksasa yang rencananya dibuat secara bertahap sepanjang 37 km dari Tangerang sampai Tanjung Priok yang diharapkan selesai di tahun 2027. Jadi semoga lebih cepat ya daripada LA Smart City tadi itu kan 2028. Desain awal dari Giant Sea Wall sendiri itu berbentuk burung Garuda. Tujuannya selain buat tanggul, bisa juga menjadi sebagai satu ikon kebanggaan yang mencerminkan Indonesia. Prok. Ya sampai saat ini, tapi pekerjaan tanggulnya tuh baru terbangun sepanjang 13 km dari total tadi 37 ya. Jadi saat ini nih posisi gambarannya ya, Masjid Wal Adhuna yang tadinya daratan tuh udah kerendam kan, terus dibatasi deh tuh sama tanggul. Yang nggak jauh dari sana,
Ya, sekitar 100 meteran dari tanggul itu tuh masih padat rumah-rumah semi permanen dari milik warga. Ya nggak tahu kenapa ya warga di sana juga pada kagak niat pindah kayaknya sih. Padahal udah seberbahaya itu loh. Jadinya di sini ya apa kabar dunia? Warga asli yang lahir besar dan tua di Jakarta Utara sendiri pada bingung katanya. Mereka dulu yang ngeliat langsung kalau laut tuh di bawah atau jauh dari rumah mereka, tapi seiringnya berjalannya tahun nih, sekarang posisinya air laut yang ada di atas mereka. Jadi antara rumah sama air laut cuma dibatasi tanggul sekitar 5 meter yang kalau amit-amit jebol, ya udah begitu ya tenggelam ya. Sampai sekarang banjirop juga masih sering terjadi, gengs. Bahkan masih ada beberapa titik di Jakarta Utara yang ngalamin genangan air antara 50 sampai 80 cm. Dan menurut perkiraan BMKG, banjirop ini tuh diprediksi akan terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia sampai dengan nanti 21 Januari 2025 akibat adanya fenomena Perige begitu, Perige gitu tulisannya ya, maksudnya jarak terdekat bulan ke bumi begitu pada 7 Januari 2025 kemarin. Masalahnya berita Jakarta banjir dan tenggelam ini tuh diperkuat dengan beberapa faktor. Pertama, volume air laut yang terus meningkat akibat pemanasan global. Kedua, daratan Jakarta yang terus turun nih karena pesatnya pembangunan dan kepadatan penduduk yang berakibat pada eksploitasi air tanah secara berlebihan. Yang ketiga, kurangnya area lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Dan untuk ngatasin penurunan tanah di sekitar pesisir pantai, sampai-sampai setiap 2 tahun sekali tuh tanggul di sekitar pesisir itu tuh dinaikin sebanyak 20 cm katanya. Walaupun ibaratnya antara penurunan sama kenaikan tanggul masih tinggian kenaikan tanggulnya ya, tapi sampai kapan mau saingan tinggi-tinggian sama alam kayak begini? Terus yang keempat juga ada yang bilang kalau banjirop yang terjadi di pesisir Jakarta itu adalah akibat dari pembangunan reklamasi. Jadi kayak semacam membangun daerah baru di atas laut. Ya ibaratnya air itu kan sifatnya fleksibel ya, ngikutin wadah di tempat dia ditaruh. Nah misalkan kita naruh pasir atau tanah gitu buat bikin pulau baru, volume air laut sendiri kan nggak kurang ya, justru bertambah gara-gara pasir sama tanah itu yang membuat ibarat kata aja nih air di dalam gelas kita masukin es batu ya luber gitu loh. Tapi kontroversi masalah reklamasi ini sebenarnya yang nggak terjadi di Jakarta doang sih, dimana hal ini tuh hampir terjadi di semua daerah, maksudnya di negara-negara lain juga melakukan pembangunan reklamasi kok. Tapi masalahnya di sini kalau udah tahu ada dampak negatif dari reklamasi, kenapa tetap dijalanin gitu? Ya jawabannya mungkin proyek-proyek reklamasi ini adalah milik elit global tuh 66 biru-biru. Makanya gara-gara semua faktor ini dikabarkan Jakarta katanya menuju tenggelam gitu ya. Semoga jangan sih. Ada yang bilang katanya di tahun 2030. Tapi ada juga yang bilang 2050 gitu. Ya ala-ala tadi tuh prediksi kiamat. Kalau di sini berarti jatuhnya kiamat sugro tuh kalau Jakarta tenggelam ya. Tadi kalau di Amerika berarti beritanya kiamat sugronya karena api. Kalau di Jakarta karena air gitu. Takut tobat aja mendingan yuk maafin ya, makanya kalau ada salah-salah kata ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja udah. Terima kasih.